tahun 2026 harga 5 jutaan udah pasti tidak dapat lensa tele, cuman HP ini aja. Halo guys, balik lagi dengan gua Yuda di channel Yuda Wiratek. Ya, di video kali ini gua mau bahas untuk kamera Tecno Camon 50 Pro ini. Ya, gua tahu HP ini udah lama rilis, di sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, dan HP ini masih punya ranking 50 besar di Exomark. Maka dari itu gue penasaran seperti apa konsistensi dari kamera HP Tecno Camon 50 Pro. Gue bakal cobain buat vlogging test dan juga buat foto-fotonya seperti apa. Oh ya, by the way, Tecno Camon 50 Pro ini punya setup triple kamera belakang. Yang pertama ada kamera utama dengan sensor Sony Ilya 700C 50 megapiksel, yang mana ini jadi primadonanya ya sebenarnya karena hasil kameranya yang paling baik. Kemudian ada lensa tele 3 kali optical zoom 50 megapiksel, dan ini juga jadi game changer di kelas harganya 5 jutaan, yang mana di kelas harganya belum ada ya di 3 kali optical zoom. Biasanya baru main 2 kali atau bahkan nggak ada. Kemudian ada lensa ultrawide 8 megapiksel. Dan yang terakhir ada kamera depan 50 megapiksel. Oke, kita langsung cobain yang pertama untuk vlogging testnya. Oke guys, ini adalah hasil perekaman Tecno Camon 50 Pro di kamera depan untuk resolusi 1080 30 fps. Ini sebenarnya bisa 720, tapi gue langsung skip aja di 1080 30 fps. Hasilnya kalau menurut gue ini bagus sih. Serius, ini untuk dynamic range udah bagus banget. Apalagi ngelihat harganya yang di 5 jutaan lah ya. Dan hasil vlogging testnya cakep. Ini juga dia bisa sestabil ini, dan kalau di sini sih jitter aman-aman banget ya. Kemudian untuk detail cukup lumayan detail, cuman memang agak sedikit soft untuk detailnya. Tapi it's okay, kembali lagi mengingat harganya yang menurut gua ini sangat affordable. Di harga segini dapat HP yang bagus. Apalagi kamera depannya nih, gua lagi membelakangi cahaya ya, cahaya matahari ada di belakang, dan hasil dari muka gua ini masih cerah, warnanya cenderung ke natural, dan hasilnya bagus seperti ini. Cuman dia juga nggak bisa untuk pindah-pindah lensa ke belakang ya, jadi nggak ada fitur bolak-balik lensa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jitter seperti apa? Silahkan komen di bawah, dan hasilnya seperti apa. Ini 1080 30 fps. So ya, sekarang ini kita pakai 1080 60 fps. Hasilnya jauh lebih mulus. Ini buat panning ke kanan ke kiri, hasilnya cakep banget, mulus, nggak ada stuttering. Ini yang gue suka dari sebuah smartphone. Ketika kita lagi record, itu nggak ada stuttering. Ini nggak mengganggu ya sama sekali, dan hasilnya masih sangat stabil. Padahal ini 60 fps. Untuk dynamic range so-so ya, masih lebih bagus di 30 fps tadi. Tapi menurut gue ya masih tetap bagus gitu. Nih, di 30 fps tadi agak sedikit lebih kelihatan untuk langit belakangnya, tapi di 60 fps juga ya masih aman-aman aja lah. Kemudian untuk jitter ini kalau gue lihat ini sangat minim atau nggak ada ya. Kita belum cobain di low light, tapi hasil di siang hari sebagus ini, dan stabilisasi juga sangat bagus kalau gue lihat di viewfinder. Tapi menurut kalian gimana hasilnya? 1080p 60 fps, dan suara yang gue record ini tanpa mic eksternal ya, ini mic langsung dari HP-nya. Jadi komen aja. So oke, sekarang kita cobain resolusi yang terbesar, dan ini yang terakhir di kamera depan, yaitu 4K 30 fps. Dia nggak bisa 60 fps memang, dan kalau kalian memang butuh resolusi 4K baru di 30 fps. Tapi by the way, kebanyakan orang vlogging sebenarnya untuk kamera depan itu tetap di 30 fps ya, meskipun resolusinya 4K. Dan HP ini udah capable banget, lihat hasilnya. Hasilnya tuh bagus banget. Lensa 50 megapikselnya ini menurut gua sih nggak bohong, hasilnya bagus. Cuman emang gua nggak dapet detail speknya seperti apa, ini pakai sensor apa, kemudian bukaannya seperti apa. Cuman kalau untuk focal length di sekitar 21 mm, ini lebar banget untuk selfie ya, dan untuk video juga cukup lebar kayak gini hasilnya. Ini gue selalu membelakangi cahaya biar kalian tahu sebagus apa dynamic range-nya. Nih, bagus kan cuy, bagus banget. Kita cobain ke sana ya. Ini 4K 30 fps, resolusi paling gede dan paling bagus hasilnya. Tuh lihat, gila, cakep banget guys, cakep banget, sangat capable, sangat worth it menurut gua. Hasil kamera depannya bagus. Dan ya, gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. Ini stabil dan gue happy pakai HP ini. Next, untuk diajak lari gimana bang? Oke, kita cobain ya di resolusi 1080 60 fps. Untuk resolusi yang menurut gue optimal,
yaitu 1080-60 atau 4K 30. Kita cobain dua-duanya. Sekarang 1080-60 fps. Ini gua lari ya, kecil-kecil. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti apa? Kalau di sini sih kelihatan stabil, memang ada sedikit jitter tapi di sini stabil. Bagus lah ya. Kemudian kita cobain di 4K 30 fps. Kita cobain buat lari untuk resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti apa? Langsung aja yuk. Oke, sorry. Kurang lebih kayak gitu. Hasilnya tetap stabil ya yang gue lihat. Untuk jitter gue nggak bisa memastikan di sini aman apa enggak. Silahkan komen di bawah. Oh iya, untuk kamera depan juga dia dapat fitur cinematic mode atau bokeh mode. Cuman resolusi mentok di 1080 30 fps. Bahkan kalau kita lihat detail di videonya itu mentok di 1080 25 fps. Tapi it's okay. Ini juga hasilnya blurnya cukup bagus ya. Cuman catatannya dia untuk stabilisasi belum bisa aktif. Jadi kalau misal kita ajak vlogging dan jalan kayak gini, hasilnya masih ya gue bisa bilang kurang bagus lah ya. Dan untuk kalian memang kalau mau pakai HP ini untuk cinematic mode di kamera depan, mending pakai tripod aja. Karena kalau untuk handheld kayak gini hasilnya kurang stabil. Dan dia juga nggak bisa seleksi objek non manusia nih. Lihat, HP gue ngeblur nih, ya kan? Jadi ya nice to have lah, tapi menurut gue sih belum optimal dan nggak usah dipakai ya. Mending pakai yang mode non sinematik aja. Hasilnya bagus banget. Untuk hasil foto kamera depan buat gua ini juga bagus ya. Lebar dengan sensor 50 megapiksel autofocus, hasilnya cukup detail. Dan yang paling penting dynamic range-nya juga luas. Bahkan di foto malam pun hasilnya masih lumayan oke. Oke, sebelum kita lanjutin vlogging testnya, gue mau komentar tentang hasil perekaman suaranya yang ternyata setelah gue dengerin itu terlalu luas untuk stage-nya ya. Dan semuanya itu kayak direkam. Jadi environment kayak misal di sana tuh ada lalu lintas, kemudian ada suara percikan air, itu kedengeran semua. Padahal vlogging test itu yang dibutuhin sebenarnya lebih ke vokal yang ada di depan, suara gue pastinya. Dan justru malah semua direkam sama HP Tecno Camon 50 Pro ini. Hasilnya jadi kurang proper aja ya sebenarnya. Kita harus tambahin noise reduction di post production nanti. Jadi menurut gua sih HP ini untuk input suaranya justru malah jadi catatan daripada hasil gambarnya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sekarang kita cobain untuk vlogging test di kamera belakang. Nah, ini di resolusi 1080 30 fps. Handheld hasilnya sangat stabil ya kalau dilihat dari layar. Ini gue jalan biasa nih. Kalian bisa lihat. Di lensa utama dengan resolusi 50 megapiksel, sensor Sony Lithia 700C. Ini sensor yang paling bagus di HP ini. Dan kalau kita lihat ya, dynamic range-nya ini, langitnya biru dapat, kemudian shadow-nya juga dapat di sebelah sana tuh. Kalau dilihat di sini juga masih cukup baik untuk dynamic range-nya. Memang belum sekelas flagship, tapi ini udah bagus banget ya. Apalagi untuk jalan-jalan ini udah sangat stabil. Jadi proper banget ya buat kalian yang memang ngambil HP ini buat mungkin kebutuhan vlogging tipis-tipis, ini bagus banget hasilnya. Dan kita cobain ke lensa ultrawide. Ini sayang masih 8 megapiksel dan nggak bisa running di 60 fps. Dan 1080 30 fps adalah resolusi yang paling optimal karena kita bisa pakai di semua lensa. Nah, ini adalah lensa ultrawide-nya. Untuk perpindahannya memang kelihatan ada perbedaan warna, tapi di sini cukup smooth. Cuman animasinya cepat aja. Dan Dimensity 7400 Ultimate udah cukup untuk menghandle perpindahan lensa seperti tadi hasilnya. Ini di lensa ultrawide juga hasilnya stabil ya. Nah, tuh nggak ada jitter. Ini gue jalan. Nggak ada jitter, aman aja. Dynamic range juga oke ya, nih kelihatan kan? Ini untuk langit yang terang dan untuk shadownya masih kelihatan di lensa ultrawide. Hasilnya bagus guys, oke lah ya. Untuk vlogging test 1080 30 fps. Kemudian kita cobain di lensa tele ya, dimana HP ini punya lensa tele 3 kali optical zoom 50 megapiksel. Oke, keren ya animasi untuk perpindahannya. Memang agak sedikit perpindahan lensa kelihatan.
Cuman hasilnya ini stabil guys. Ini bisa ngelock loh. Ngelock di objek yang gua tuju. Ini handheld dan bisa kita arahkan dengan sangat mudah. Dan ini udah ada OIS guys untuk lensa tele 3 kali optical zoom 50 megapiksel di harga 5 jutaan. Coba. Gila, dan bisa di zoom sampai 10 kali digital zoom. Oke banget guys, hasilnya sangat detail dan ini usable banget menurut gua buat teman-teman yang memang butuh lensa tele di harga yang affordable. HP ini bisa menghandlenya. Cuman sayangnya HP ini nggak ada fitur bolak-balik lensa. Itu aja sih sebenarnya. Sayang banget di lensa ultrawide ini nggak bisa running di 60 fps, at least 1080-60 atau 720-60 itu belum bisa. Jadi dia maksimal di 30 fps saja karena ya resolusinya masih kecil banget, 8 megapiksel. Dan ini di resolusi paling mentok untuk lensa ultrawide, dia bisa running di 2K 30 fps. Dan dia juga bisa ngezoom cuman nggak pindah-pindah lensa. Jadi dia hanya sekedar zoom aja, zoom digital di 2K 30 fps. Hasilnya sih tetap sama aja bagus ya, stabil, dynamic range-nya ya cukup oke lah gitu. Dan masih sangat usable untuk kita pakai vlogging. Kemudian di lensa utama ini bisa running di 1080-60 fps. Hasilnya seperti ini. Hasilnya bagus. Ini gua ajak jalan handheld, tetap stabil seperti di 1080-30 fps tadi. Dan untuk panning ke kanan ke kiri hasilnya juga oke banget ya, nggak ada stuttering, nggak ada lagging, pokoknya cakep banget. Kemudian untuk dynamic range kalian bisa lihat ya. Nih di sini langitnya biru, cakep, shadownya juga dapet. Memang belum sekelas flagship tapi udah bagus banget. Sekali lagi gue tekenin ya, dynamic range itu memang hal yang penting di sebuah video. Itu sebagai tolak ukur kita dapetin semua warna yang ada dalam video. Itu bagus banget. Kemudian untuk hasil autofokusnya seperti apa? Karena nih udah autofokus ya. Tuh, lumayan cepat autofokusnya. Karena di HP ini yang ada autofokusnya cuman di lensa tele dan lensa utama aja. Oh iya, untuk pindah lensa gimana coba? Untuk pindah lensa dia Oh dia nggak bisa pindah ke lensa telenya ya. Dia hanya digital zoom sampai 10 kali. Nah, ini agak aneh ya, dimana lensa tele sebenarnya bisa running di 1080-60 fps, cuman nggak dibiarin pindah lensa ya. Jadi dia masih digital zoom nih. Oke, seperti itu kurang lebih hasilnya. Nah ini untuk lensa tele 3 kali optical zoom ya. Hasilnya seperti ini untuk resolusi 1080-60 fps. Untuk zoom maksimal sampai 10 kali sama kayak mode 30 fps dan hasilnya tetap bagus, stabil ya. Kalau ada jitter-jitter komen aja di bawah. Karena di sini nggak sebegitu kelihatan untuk jitternya. Tuh. Tapi ada jitter sih kelihatan. But it's okay. Nih. Untuk stabilisasinya jalan dengan baik ya di 60 fps. Oke, sekarang kita cobain di resolusi terakhir yaitu 4K 30 fps, dimana HP ini bisa rekam 4K 30 fps belum sampai 60 fps di lensa utama dan lensa telefotonya. Hasilnya seperti ini. Gua ajak jalan biasa aja nih, stabil aja, oke aja. Untuk dynamic range kalian bisa lihat. Komen di bawah aja kalau di sini sih kelihatannya cukup oke, dimana ini langitnya terang, di sini shadownya juga cukup baik. Cuman kalau memang langsung mengarah ke matahari kalian bisa lihat. Nah, sekarang di resolusi 4K 30 fps ini gua panning ke kanan dan hasilnya tetap aja stabil, bagus, no stuttering, no lagging. Jadi oke, tetap aja di 4K 30 juga hasilnya tetap bagus. Dan ini hasilnya nih. Wih, detail banget ya. Coba kita zoom. Cakep loh. Keren. Jadi memang HP ini menjadi HP yang paling murah untuk lensa tele 3 kali, dimana HP lain kebanyakan belum ada, belum bisa main di situ. Apalagi di harga tahun 2026, harga 5 jutaan udah pasti tidak dapat lensa tele. Cuman HP ini aja. Set. Dia nggak bisa pindah-pindah lensa ya, hanya bisa ngezoom aja. Oke, kemudian ini kita cobain di mode bokeh untuk lensa utama ya. Di lensa utama ini dia bisa running di 1080 30 fps dan sayang banget dia nggak bisa pindah-pindah lensa. Jadi yang bisa bokeh mode hanya di lensa utama dan kamera depan tadi ya. Kita udah cobain, hasilnya seperti ini, hasilnya bagus,
cuman ya untuk stabilisasi dia nggak bisa jalan. Bahkan di lensa utama ya, bukan hanya di lensa depan atau kamera depan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ternyata di HP ini punya fitur dual video recording yang hasilnya cukup bagus ya. Untuk di harga segini, ya sebagai catatan di kamera depan ini belum bisa stabil, dan di kamera belakang dia stabil tapi nggak bisa pindah-pindah lensa. Oke, sekarang kita lihat hasil fotonya. Pertama kita bahas mulai dari kamera utama dengan sensor 50 megapiksel autofocus Sony Lithia 700C, apalagi di kelas harganya ini jadi salah satu yang terbaik. Ini mirip kamera flagship dengan detail yang tajam, dynamic range luas, bahkan beranding lawan dynamic range-nya iPhone 17 Pro Max. Kemudian untuk skin tone, gua bandingin dengan hasil iPhone 17 Pro Max yang cenderung natural, hasilnya jadi lebih putih dari aslinya. Dan terkadang jadi lebih pucat. Tapi by the way, ini pakai mode standar auto ya. Teman-teman juga bisa pakai mode cerah atau mode Canon. Kemudian foto potretnya juga bagus, cuma kadang sedikit kurang akurat dalam separasi gambarnya jika di keadaan low light. Kemudian hasil kamera tele dengan sensor 50 megapiksel autofocus 3 kali optical zoom merupakan game changer di kelas harganya. Hasil fotonya ini bagus ya, detailnya mantap, terutama di range 3 kali zoom. Untuk zoom tinggi di atas 10 kali ada fitur AI enhancement yang udah cukup membantu, meskipun terkadang membuat tekstur yang terlihat kayak cat air. Untuk zoom maksimal bisa sampai 100 kali ya, meskipun ini nggak begitu usable, tapi tetap nice to have di harga 5 jutaan tahun 2026. Kemudian untuk kamera ultrawide dengan sensor 8 megapiksel memberikan hasil yang bagus dengan detail dan dynamic range yang masih tergolong oke di kelas harganya. Tapi memang belum sekelas kamera utama atau kamera telenya. Dan yang terakhir, ketiga lensanya punya mode low light yang bagus, jadi nggak perlu khawatir ya jika kita foto di keadaan remang. So guys, kita cobain kamera Technocanon 50 Pro di kondisi low light. Nah ini gue cobain di lensa depan, di kamera depan, resolusi 1080 60 fps. Hasilnya seperti ini. Ini di bawah sorot cahaya lampu. Tapi kita akan coba geser ke tempat yang lebih gelap lagi. Hasilnya seperti apa? Oh iya, di sini by the way dia ada auto flash yang dia bakal nerangin si layar Tecno ini. Cuman gue matiin aja biar tahu kualitasnya seperti apa. Nah, gue bisa kasih catatan kalau di lensa depan, meskipun resolusinya gede ya, 50 fps, 50 megapiksel, tapi hasilnya ini soft banget ya di kondisi low light seperti ini. Dan ya, menurut gue sih udah cukup lumayan jitter dan noise. Oke, kemudian ini di kamera depan untuk 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau yang gue lihat sih hasilnya nggak banyak perbedaan. Ini masih noise dan detailnya soft. Kemudian untuk jitter ya sama aja. Nah kalau kesorot cahaya lampu ini hasilnya proper dan cakep menurut gua. Memang ya kalian kalau mau ambil HP ini ya jangan record malam hari gitu, atau mungkin pastikan untuk cahaya itu proper ya, jangan seperti ini. Tapi so far kalau di kondisi low light pun hasilnya stabil dan menurut gue sih oke lah. So ya guys, ini adalah hasil perekaman Technocanon 50 Pro di kondisi low light untuk kamera belakang, resolusi 4K 1080 30 fps. Ini di lensa ultrawide ya, hasilnya cukup baik. Hasilnya kalau di viewfinder jitternya ini minim banget, cuman ya memang detailnya soft karena ini lensa ultrawide juga ya. Untuk kondisi nggak low light banget, ini agak sedikit terang. Kemudian kita cobain di lensa utama ya. Nah di lensa utama ini bagus sih guys, hasilnya cakep, tapi hasilnya stabil dan so far menurut gue nih bagus loh. HP 5 jutaan di tahun 2026 masih bisa menghandle dengan baik nih, lihat nih. Gua zoom ya 10 kali. Tuh masih oke. Ya kelihatan lah kalau memang ada noise, tapi ya kembali lagi ke harga yang menurut gua ini masih cakep banget. Dan ini adalah hasil perekaman kamera utama di resolusi 1080 60 fps untuk kondisi low light seperti ini. Ini gua ajak jalan ya. Hasilnya tetap sangat stabil. Jitter gimana menurut kalian? Kalau gua di sini ngelihatnya sih cukup aman, sangat proper lah ya, mengingat harganya yang kompetitif. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk di lensa utama
1080 60 fps. Kemudian ini adalah hasil perekaman di 4K 30 fps untuk kondisi low light. Ini di lensa utama. Dan hasilnya kayak gini di 4K ya. 4K harusnya lebih tajam. Di sini juga sangat baik. Masih cakep lah kayak 1080 60 fps tadi. Untuk jitter masih aman menurut gua. Ada sedikit cuman ya masih aman lah. Lebih bagus di 60 fps memang. Tapi sayangnya di lensa utama pun dia belum bisa 4K 60. Oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video vlogging test dan hasil foto Tecnocamon 50 Pro ini yang udah 4 bulan lalu rilis. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk support selalu channel Yuda Wiratech dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan see you in the next video. Bye-bye.